Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, kita masih akan membahas bab 9. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai barisan tahingga, jadi kali ini kita akan membahas mengenai deret tahingga. Adik-adik pasti sudah bisa membedakan ya, yang mana barisan dan yang mana deret. Ya, jadi kalau barisan itu disimbolkan dengan ini. Ya, A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Dia pakai koma-koma seperti ini. Nah, kalau misalnya deret, ya kita jumlahkan dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah barisan tahingga, ini sampai seterusnya, dan ini adalah deret tahingga, ini sampai seterusnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai definisi dari barisan tahingga, ya kita barisan tahingga yang konvergen ya, karena untuk pembahasan di bab 9 ini mengenai deret tahingga, baik mengenai barisan tahingga maupun deret tahingga, kita selalu berbicara mengenai kekonvergenan ya. Nah, kalau kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai barisan tahingga yang konvergen, nah, sekarang kita akan diberikan definisi mengenai deret tahingga yang konvergen. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita diperkenalkan suatu istilah yang namanya jumlah parsial ke N. Ya, jumlah parsial ke N itu simbolnya seperti ini. Misalkan di sini sampai tambah AN. Jadi ini namanya jumlah parsial ke N. Itu kadang disimbolkan seperti ini. Hanya dari 1 sampai N. Artinya kita menjumlahkan deretnya mulai dari suku pertama sampai suku Kn. Baik, kita masuk ke definisinya. Definisi deret tahingga yang konvergen. Ini saya cantumkan saja di papannya. Saya bacakan ya. Deret tahingga sigma AK disebut konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial atau Sn itu konvergen ke N. Jika Sn ini divergen, maka deretnya juga divergen. Deret yang divergen dikatakan tidak memiliki jumlah. Jadi pada subbab kali ini, ya, jadi kita akan membahas beberapa deret, ya, diantaranya itu deret geometrik, deret harmonik, dan terakhir yaitu deret kolaps. Kalau deret terakhir ini di bukunya disebut deret yang mengecil ya. Jadi kalau di buku lama kita pakai istilah deret kolaps. Pertama kita masuk ke deret geometrik terlebih dahulu. Ya, jadi ini dia. Saya pikir juga adik-adik sudah dapatkan di bangku SMA ya. Ini kita ulangi sedikit saja. Jadi deret geometrik itu bentuknya seperti ini. Sigma AR berpangkat K dikurang 1, di mana K-nya itu mulai dari 1 sampai tahingga. Nah, kalau dituliskan panjang seperti ini, A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya sampai tahingga. Di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, sekarang kita akan memperlihatkan bahwa deret geometrik tahingga itu memiliki jumlah S sama dengan A per 1 dikurang R. Jika R-nya itu lebih kecil dari 1 dan akan divergen jika R-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, jadi rumus ini saya pikir familiar ya bagi adik-adik. Nah, cuma di sini perlu ditekankan ya bahwa rumus ini tidak selalu berlaku. Nah, nanti berlaku kalau R-nya ini ya, itu lebih kecil dari 1. Ya, kapan dia sama dengan 1 atau bahkan lebih dari 1, rumus ini tidak berlaku. Itu yang akan kita buktikan pada
contoh soal ini. Ya, jadi untuk membuktikan ini kita akan menggunakan barisan jumlah parsialnya gitu. Berarti kita ambil SN-nya. Kita tulis kembali mengenai deret geometrik ya. Berarti di sini A ditambah AR ditambah AR berpangkat 2 dan seterusnya, ini sampai karena di sini SN-nya, berarti di sini AR berpangkat N dikurang 1. Tuh. Nah, kalau kita ambil R-nya sama dengan 1 ya. Untuk R-nya sama dengan 1 berarti kita ganti di sini R-nya sama dengan 1. Ya, kita akan mendapatkan SN-nya itu sama dengan A ditambah A ditambah A dan seterusnya, ini sampai A gitu ya. Nah, ini sampai N gitu. Berarti ini kan sama dengan AN ya. Nah, ini kalau kita lihat dia itu bertambah terus menerus gitu kan. Nah, kalau misalnya ditambah lagi di sini A, ditambah lagi A, berarti ini jumlahnya akan semakin membesar seiring dengan banyaknya jumlah N atau banyaknya N di SN ini. Sehingga untuk R-nya sama dengan 1, kita simpulkan dia divergen. Nah, berarti dia tidak konvergen ke suatu nilai karena nilainya bertambah terus menerus berdasarkan banyaknya N. Ya, jadi itu untuk R-nya sama dengan 1. Untuk R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih dari 1, ya kita akan memformulasi atau memanipulasi bentuk dari deret geometri ini. Jadi misalkan kita tetap menggunakan SN ya. Nah, kalau SN ini saya kalikan dengan R, ya R kali SN, berarti ini menjadi AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya, terakhir AR berpangkat N. Kemudian kalau saya kurangkan, ya berarti di sini menjadi, ini habis ya, habis gitu. Ini juga, nah ini juga nanti habis dengan yang di sini. Saya tulis dulu deh. Berarti di sini akan menjadi AR N dikurang 1, terakhir adalah AR berpangkat N. Ini dikurang. Nah, berarti ini habis. Dan tersisa adalah, saya tulis dulu, SN dikurang R kali SN itu sama dengan A dikurang AR berpangkat N. Yang sama dengan A nya saya keluarkan, berarti A 1 dikurang R berpangkat N. SN nya juga saya keluarkan, berarti di sini SN kemudian 1 dikurang R sama dengan A 1 dikurang R berpangkat N gitu. Berarti SN-nya itu sama dengan gitu ya, A 1 dikurang R berpangkat N per 1 dikurang R. Kalau diuraikan ini akan menjadi A per 1 dikurang R kemudian dikurang AR berpangkat N per 1 dikurang N. Ya, jadi kita akan mengambil limitnya. SN itu ya limit N menuju tangga itu A per 1 dikurang R dikurang AR berpangkat N per 1 dikurang N. Ya, ini sama dengan limit N menuju tangga. Ini sifat-sifat limit ya. A per 1 dikurang R dikurang limit N menuju tangga
gini. Limit N menuju tangga dikali, yang di sananya ya, dikali A per 1 dikurang R dikali R berpangkat N. Nah, atau sama dengan limit N menuju tangga A per 1 dikurang R dikurang A per 1 dikurang R dikali limit N menuju tangga R berpangkat N. Nah, ingat kembali mengenai contoh soal sebelumnya bahwa kalau R berpangkat N-nya itu lebih kecil dari 1, ini ya, berarti dia konvergen ke 0. Kalau dia konvergen ke 0 berarti di sini 0 ya. 0 dikali A per 1 dikurang R, pasti hasilnya 0. Kita simpulkan Sn-nya itu sama dengan A per 1 dikurang R. Kalau R-nya lebih kecil dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, nah perhatikan kita ambil yang sini. Misalkan R-nya itu kita ambil 2 itu lebih dari 1 ya. Kalau 2 di sini berpangkat N, yang semakin besar pangkatnya, nah, tentu saja nilainya juga akan semakin membesar. Sehingga dia tidak, kita katakan dia tidak konvergen ke suatu nilai ya. Jadi untuk R-nya itu lebih dari 1, ya kan? Nah, ini Sn divergen. Ya, kita ke contoh berikutnya. Kita diminta mencari nilai Sn, di mana untuk bagian A itu ada deret 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27 dan seterusnya. Dan bagian B itu 0,51, 51, 51 dan seterusnya. Nah, untuk bagian A ini, nah, kita bisa langsung menggunakan rumus Sn ya, yaitu A per 1 dikurang R. R-nya sendiri adik-adik bisa cari ya, 4/9 di sini saja ya. Untuk A-nya itu 4/3, kemudian untuk R-nya itu 4/9 dibagi 4/3. 4/9 per 4 jadi ini habis, ini sisa 1/3 ya. Kita lihat ya bahwa R-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, berarti dia konvergen ke suatu nilai. Ya, nanti adik-adik cari sendiri ya. Kita ke bagian B saja. Untuk bagian B sendiri, ya kita perhatikan ya. Angkanya setelah desimal itu berulang. 0,51, 51, 51. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan deret ya, tetapi bisa juga cara lain. Ya, kita akan menggunakan 2 cara. Jadi pertama cara biasa dulu ya. Nah, ini lebih singkat sih sebenarnya. Ya, jadi kita tulis X-nya itu sama dengan 0,51, 51, 51. Kemudian lihat baik-baik, perhatikan baik-baik di bagian mana dia berulang. Berarti 51, 51, 51. Berarti ada 2 digit yang berulang ya. Sehingga kita kalikan dia dengan 100. 100X gitu sama dengan 51,51 ini. Nah, kita kurangkan. Ya, berarti ini menjadi 99X. Kurangkan ke atas ya. Berarti ini menjadi 51. Karena angka di belakang komanya habis ya. Nah, jadi kita dapat X-nya itu sama dengan 51/99. Nah, untuk cara kedua kita pakai deret ya. Nah, ini kita jadikan dulu dia dalam bentuk deret. Berarti saya mulai dari 51 pertama. Berarti ini sama dengan 51/100 ya. Ditambah 51 per berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, dan seterusnya. Sehingga kita dapat untuk cara kedua ya.
A-nya itu sama dengan 51 per 100. Kemudian untuk R-nya kita dapat 51 per 10.000, ini ya, 10.000 dibagi 51 per 100. Nah, berarti ini habis. Nah, ini akan bersisa 1/100 ya. Ini dia. Ya, kita sudah dapat nilai A dan nilai R-nya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus jumlah SN-nya ya. Jadi SN itu sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya tadi adalah 51 per 100. Kemudian R-nya tadi adalah 1/100. Ya, berarti ini 51 per 100 per 1 dikurang 1/100 itu sama dengan 99 per 100. Berarti ini habis menjadi sisa 51 per 99. Sama tadi jawabannya ya, dengan cara pertama. Ya, kita ke contoh soal berikutnya. Jadi soal ini cukup menarik ya, karena sering muncul pada soal UAN dan juga soal-soal olimpiade. Nah, ini saya cantumkan gambarnya seperti ini, karena kalau di papan itu biasanya gambarnya kurang begitu bagus. Nah, soalnya seperti ini. Diagram pada gambar tersebut menunjukkan sebuah segitiga sama sisi yang berisi lingkaran-lingkaran yang jumlahnya tak hingga, menyinggung segitiga dan saling bersinggungan satu sama lain, serta mengisi segitiga sampai ke pojok-pojoknya. Berapakah bagian luas segitiga yang terisi oleh lingkaran-lingkaran? Ya, perhatikan adik-adik ya. Ini saya gambar di papan dengan asumsi bahwa gambar yang bagusnya itu sudah saya perlihatkan. Jadi ini untuk memudahkan saja saya menjelaskan. Ya, jadi kita akan menganggap bahwa titik pusat dari lingkaran itu sama dengan titik berat dari segitiga ini. Nah, jadi saya tarik garis ya, anggap saja garisnya lurus itu. Nah, ini berdasarkan sifat garis atau titik berat segitiga. Jadi kalau kita bagi perbandingannya ya, ini akan menjadi dua bagian dan duanya akan menjadi satu bagian. Ya, seperti itu ya. Demikian juga dengan kalau misalnya ditarik garis ke sini, ini akan menjadi dua bagian dan yang sebelah sana menjadi satu bagian. Ya. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, kalau seperti ini berarti kita akan menganggap bahwa jari-jari segitiga besar itu sama dengan satu bagian. Dilihat ya, ini satu bagian atau bisa ke sini, satu bagian. Nah, berarti saya tulis jari-jari R1 karena ada beberapa lingkaran di sini itu sama dengan satu satuan ya. Nah, berarti tinggi segitiga itu sama dengan 3 satuan. Nah, kita akan mencari sisi-sisi dari segitiga. Jadi untuk sisi segitiganya sendiri ya, ini kalau kita misalkan sebagai A gitu, berarti ini adalah 1/2A gitu kan. Nah, berarti ini panjangnya 3, kemudian ini adalah 1/2A dan ini adalah A. Nah, jadi kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti 3 kuadrat itu sama dengan A kuadrat itu dikurang 1/2A kuadrat. Nah, ini 9. Berarti A kuadrat dikurang 1/4A kuadrat, yang sama dengan 3/4A kuadrat. Barat.
berarti 9. Kita bisa langsung ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan 9 kali 4 per 3, yang sama dengan 36 per 3, atau sama dengan 12. Jadi kita dapat A kuadratnya sama dengan 12. Berarti A-nya adalah akar 12, yang sama dengan akar 4 dikali 3, 4-nya dikeluarkan, berarti 2 akar 3. Berarti sisi segitiga ini ya adalah 2 akar 3. Ya. Kita akan mencari atau menentukan jari-jari lingkaran kedua. Yang ini semua. Nah, perhatikan adik-adik, karena ini adalah panjangnya 2 bagian, sementara yang ini adalah 1 bagian, dan ini adalah jari-jari. Nah, berarti panjangnya ini ke atas. Nah, ini itu adalah 1 bagian juga karena dia jari-jari, ya kan? Berarti kalau saya ambil atau tarik garis seperti ini, kita anggap dia adalah segitiga kecil. Berarti ini tinggi segitiga kecil ini adalah 1 bagian. Bisa dipahami ya? Panjangnya ini adalah 2 bagian, tapi karena di sini sudah ada 1 bagian, berarti di sini sisa 1 bagian ya, atau 1 satuan. Nah, sama tadi prinsip kerjanya ya. Jadi kalau misalnya ini ditarik garis, berarti ini sampai di sini ya adalah 2 bagian, dan di bawah sini adalah 1 bagian. Sementara ini sendiri adalah 1 satuan, sehingga 1 bagian dari 1 satuan di sini karena ada 3, oke? Berarti kita akan anggap jari-jari lingkaran kedua itu sama dengan 1/3-nya, ya kan? Karena ini 2 bagian dan ini 1 bagian, sementara panjang total semuanya adalah 1 satuan. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk jari-jari ketiganya juga seperti itu. Ini menjadi 1/9. Adik-adik, kita sudah mendapatkan jari-jari masing-masing perwakilan lingkaran yang ada di gambar ya. Jadi ini jari-jarinya 1, ini jari-jarinya 1/3, dan ini jari-jarinya 1/9. Sehingga ya, luas total untuk keseluruhan lingkaran, luas lingkaran total itu sama dengan ya PR1 kuadrat, oke? Luas lingkaran pertama ditambah ya 3 kali luas lingkaran kedua. Ini 3 kali PR2 kuadrat ditambah 3 kali PR3 kuadrat dan seterusnya. Sekarang nah, ini sama dengan ini R-nya kan, R1 kan sama dengan 1, berarti ini sama dengan P. Oke, ditambah 3. Ini masing-masing ada 3-nya, saya keluarkan saja 3 dan juga P-nya masing-masing ada. Berarti di sini adalah R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat dan seterusnya. Ini sama dengan P ditambah 3 kali R2 1/3, kemudian dia berpangkat 2 berarti 1/9. Kemudian R3 adalah 1/9 dipangkat 2 kan berarti 1/81 dan seterusnya. Kalau kita lihat adik-adik, ini adalah bentuk deret, ya kan? Nah, berarti kita bisa mencari totalnya ini atau nilainya ini dengan menggunakan rumus deret. Nah, berarti ini sama dengan P tambah 3P ya A per 1 dikurang atau boleh langsung saja ya. A-nya adalah 1/9 per 1 dikurang ya 1/9 juga ya. 81 dibagi 1/9 itu ya 1/9 juga. P tambah 3P ya, 1/9 dibagi 1 dikurang
kurang 1/9 itu berarti 8/9. Saya naik ke atas saja. Berarti luas lingkaran total itu sama dengan Pi ditambah 3Pi dikali. Ini habis. Berarti sisa 1/8. Ya kan? Nah, 3Pi kali 1/8 berarti di sini Pi tambah 3Pi per 8, atau dalam hal ini 8 ditambah 3 berarti 11Pi per 8. Ya, luas total untuk lingkarannya adalah 11Pi per 8. Nah, tapi kata yang ditanyakan di soalnya adalah berapa bagian dari luas segitiga. Berapa bagian dari luas segitiga, berarti kita akan mencari dulu luas segitiganya. Jadi luas segitiga itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah 2/3, kemudian tingginya sendiri adalah, ya kita anggap dia sebagai 3 bagian ya. Nah, ini habis, berarti kita dapat luas segitiga adalah 3/3. Nah, berapa bagian dari 3/3 ini ya untuk 11Pi per 8? Ya, berarti kita akan menggunakan perbandingan senilai. Ya, kalau misalnya 3/3 berarti itu adalah 1 bagian dari luasnya atau luas secara keseluruhan. Nah, kalau 11Pi per 8, nah itu ada berapa bagian dari 3/3 ini? Nah, sehingga karena ini adalah perbandingan senilai, saya di sini saja ya. Berarti 3/3 per 11Pi per 8 itu sama dengan 1 per, dianggap saja ini X ya, 1 per X. Nah, berarti X itu sama dengan 11Pi per 8, oke? Dibagi 3/3. Nah, kita dapat 11Pi per 8 dikali 3/3. Kita dapat 11Pi itu ada sama dengan 3,14 ya. 3,14 per 8 dikali 3/3. Kalau di bukunya didapat 0,83. Di sini 0,8. Jadi luas bagian segitiga atau luas segitiga yang terisi lingkaran-lingkaran adalah 0,83 bagian. Ya, jadi tidak cukup 1 ya. 0,83 bagian. Cukup banyak. Untuk contoh berikutnya itu contoh 4 ya. Adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Untuk proses kerjanya itu sama dengan contoh 3 tadi yang mengenai segitiga dan lingkaran-lingkaran di dalamnya.